sebelumnya kalian udah tahu belum sirkulasi jantung yang bisa sangat kecil, karena sama udah paham kan? Buat arteri lewatnya apa aja, vena apa aja udah paham. Jadi nggak usah jelasin, langsung aja ke inti-intinya. Pertama di sini ya udah kayak asistensi, arteri ada yang besar, sedang kecil, kalau bisa tuh cabang-cabang dari artus aorta, kemudian yang sedang itu yang ada namanya. Contohnya di brachium itu ada arteri brachialis, di kaki, di femur ada arteri brachialis, gitu. Yang arteriol itu yang dia fungsinya itu untuk pertukaran gas darah, kemudian di arteriol itu ada istilah namanya true terminal arteries sama positional terminal arteries. Jadi ini simbol kalau yang true terminal arteries atau anatomic arteries itu dia arteriolnya itu dia nggak ada percabangan, nggak ada anastomosis di hubungan arteri sekitarnya. Jadi kalau misal ada blokade di arteriol itu, maka jaringan yang divaskularisasi dia nggak dapat darah lagi, jadi langsung jaringannya mati atau nekrosis. Sedangkan kalau yang fungsional arteris itu dia masih ada anastomosis dengan arteri sekitarnya. Maka jika ada sumbatan di arterial tersebut, maka jaringan yang divaskularisasi dia nggak akan langsung mati atau nekrosis, tapi dia akan mengalami iskemik dulu. Ini bedanya nekrosis sama iskemik. Kalau nekrosis itu ya udah jaringannya itu benar-benar udah mati, nggak berfungsi. Kalau yang iskemik itu dia jaringannya itu masih fungsional, tapi dia kekurangan nutrisi oksigen. Kemudian ini cabang dari arcus aorta, ini sering keluar dari jadi ada cabang tadi, ada tembus brachiocefalica, kemudian dari arcus extra, ada dari brachia. Nah, cabang-cabangnya yang tembus brachiocefalic itu ada dari brachia extra sama dari carotis arteris. Nah, kemarin itu ada soal ditanyain cabang pertama dari arteri subclavia sinistra. Ada yang tahu? Vertebral sama axillaris. Apa? Vertebral sama axillaris. Apa? Vertebral. Betul, tapi kalau yang pertama itu dia vertebral. Yang kedua baru di axillaris. Sama kanan kiri juga sama. Kan tadi vertebral. Dan di sini di root aorta itu dia ada namanya bulbus aorta. Jadi yang bimbung ini dia namanya bulbus aorta. Nah, dia fungsinya buat apa? Itu dia buat menampung darah pada saat jantung itu fase diastolik. Buat apa? Darahnya ditampung di sini untuk nutrisi jantung itu sendiri, untuk vaskularisasi jantung itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat di bulbusnya ini kan dia ada arteri koronaria dextra sama sinistra. Kenapa kok pada saat fase diastolik jantung itu dapat nutrisi? Karena pada saat fase sistolik jantungnya ini, flapnya atau patungnya, dia kan buka gini pada saat sistolik. Ya, maka dia nutup si orifisium arteri koronanya. Maka darahnya itu dia nggak bisa masuk ke sini. Pada saat fase diastolik dia kan nutup. Kemudian darahnya kan ada yang beberapa ketampung di sini. Jadi nggak semua yang dipompa itu keluar ke jantung. Kalau jadi pada saat diastolik, beberapa darah itu ada yang ketampung di sini, maka dia mengalir lewat dari tadi cabang-cabangnya itu bisa dinalar. Artinya di arteri subclavia itu kan buat tangan. Jadi di tangan itu kan di sini ada lewat axilla namanya arteri axillaris, lagi ada arteri brachialis. Kemudian di sini nanti bercabang jadi dua, ada arteri radialis sama venalis. Kemudian di palmar bercabang lagi jadi dua, ada yang superficial dan profunda. Kemudian kalau yang tadi ada vertebralis, ini dia nanti dia berjalan lewat vertebralis, cervicalis ke atas, jadi arteri basilaris complex.
Kemudian lanjutnya ada arteri karotis komunis. Ini khususnya musim istra itu ada chemoreceptor sama chemoreceptor itu fungsinya itu untuk mendeteksi adanya perubahan pada pH darah, kemudian pada tekanan parsial oksigen, kemudian pada tekanan parsial karbon dioksida. Contohnya pada saat kalian misal ada yang lagi naik gunung di ketinggian itu kan tekanan oksigennya itu kan rendah. Pada saat kita inspirasi, oksigen yang kita hirup itu sedikit dibandingkan karbon dioksida yang dikeluarkan. Maka dalam darah kita otomatis tekanan oksigennya itu juga rendah dibanding tekanan karbon dioksida di dalam darah kita. Maka nanti dia dideteksi sama chemoreceptor. Reseptornya itu dia letaknya di karsio karotidis. Deteksi, nanti dia diteruskan sinyalnya menuju ke medula. Nanti respon tubuh kita akan meningkatkan respirasinya meningkat dan juga kedalaman nafas kita jadi lebih dalam. Kalau pada reseptor itu sudah buat tekanan, deteksi tekanan. Selain tekanan juga tegangan dari dinding endotel si arteri. Kemudian aorta descendens pastoracita itu berarti ya udah di regiotoraks. Buat arterinya bisa dinalar di toraks itu ada apa aja. Pertama ada coste, kemudian ada phren atau diafragma itu. Kalau coste itu ada arteri di antara coste intercostalis. Dan kalau kalian ingat di bawah coste ini ada arteri juga, ini namanya arteri sub bawah coste intercostalis. Kemudian ada diafragma juga di sini. Ini diikuti sama arteri venica superior. Kemudian buat cabang visceralisnya ini empat-empatnya itu juga dia nanti memvaskularisasi si diafragma. Kemudian aorta yang empat abdominal itu sebenarnya kalian cukup hafalin konsep yang foregut, midgut sama hindgut. Kalau foregut itu dia dapat pembuluh darah dari rumpus, iliacus, lalu juga dari mesenterica superior. Kalau hindgut dari mesenterica inferior. Organ-organnya jangan lupa kalau foregut itu dari ada gaster, ada esophagus, ada liek, ada hepar, ada pankreas gitu-gitu. Kalau yang midgut itu ada duodenum, pars descendens, masuk ke jejunum, ileum, kolon, sampai di sepertiga pars transversa. Kalau yang midgut, 2/3 pars transversa sampai ke rektum juga. Ini sama. Ini buat kaki sama. Dia cabang dari abdominal, nanti ada dua, ada arteri iliaca communis. Namanya communis itu berarti pasti ada cabangnya. Kayak artis komunis kan ada cabang viscera. Iliaca communis juga ada cabang viscera. Kemudian nanti cabangnya yang komunis itu ada yang eksterna sama internal. Yang internal itu buat yang intermittent pelvis, buat reproduksi. Kalau yang eksterna itu juga yang kayak di tangan biasa, kayak di superficial di kaki. Nanti masuk ke region femur, jadi femoral, di popliteal, jadi popliteal. Kemudian vena, ini bedanya arteri sama vena. Kalau vena itu ada katupnya, tapi nggak semua vena ada katupnya. Yang ada katupnya itu dia yang berada di segmen bawah dari jantung. Karena dia nanti akan melawan gaya gravitasi. Kemudian perlu diluruskan juga kalau arteri itu bukan pembuluh darah yang membawa oksigen, sedangkan vena itu bukan pembuluh darah yang membawa karbon dioksida. Yang benar kalau arteri itu dia pembuluh darah
yang dia keluar dari jantung. Jadi darahnya itu keluar dari jantung menuju ke jaringan. Meskipun dia membawa karbon dioksida, itu namanya tetap aja arteri karena dia keluar dari jantung. Dengan vena itu pembuluh darah yang balik dari jaringan balik ke jantung, maupun dia bawa oksigen, dia namanya vena. Dia sistem vena azigus. Sistem vena azigus itu fungsinya itu untuk membantu sehingga ada obstruksi di bagian sistem vena cava superior maupun inferior. Karena dia kan membentuk cabang di bawah sama di atas. Dia itu terbentuk dari apa? Dari vena lumbalis yang ascending sama ada arteri sama vena subcostal. Jadi vena lumbal yang ascending sama vena subcostal ini dia jadi satu di vena azigus. Dan nanti dia berada di segmen toraks 4 sampai toraks 12. Nah, kemudian kalau yang vena azigus dia itu buat ini alirkan darah publik dari mediastinum posterior, di mediastinum posterior di kanan tubuh kita semua, bagian kanan. Kalau yang di kiri itu sama, tapi dia ada dibagi menjadi dua, ada yang hemiazigus dan juga hemiazigus cesaria. Buat sklerotopusnya ini tangan hemiazigus toraks 9 sampai 12, cesaria ada 5 sampai 6. Dia langsung ke sistem vena porta. Jadi kalau sistem vena porta itu intinya adalah membawa aliran darah di dalam pada organ-organ pencernaan kayak master, lien, usus gitu kembali ke hepar untuk detoksifikasi, kemudian kembali ke sistem vena cava inferior menuju ke atrium dextra. Kemudian ini sirkulasi fetus. Jadi pada saat masih janin atau masih fetus itu paru-paru kita itu dia belum berkembang. Janin itu kan dia kan belum bernafas, otomatis paru-parunya itu belum berkembang. Karena apa? Karena belum ada sel yang dia produksi surfaktan. Jadi sel pneumosit tujuannya itu dia belum matur, jadi belum produksi surfaktan. Makanya dia paru-parunya itu kolaps atau mengecil. Nah, kalau paru-paru mengecil, otomatis arteri pulmonalis ini dia tekanannya rendah kok tinggi ya. Karena ini ada blokade di sini tinggi, maka jantung kanan janin itu tekanannya itu lebih tinggi daripada jantung di bagian kiri janin. Sehingga apa? Di sini kalau kalian lihat ini ada septum sekundum. Ini dia kebuka karena tekanan di sini lebih tinggi daripada di sini, kebuka. Nah, maka sirkulasinya itu kayak gini. Di plasenta itu kan tempat pertukaran antara gas oksigen dari maternal ke fetus, fetal-maternal circulation di sini. Kemudian nanti masuk ke vena umbilicalis. Yang bawa oksigen itu vena umbilicalis. Kemudian masuk ke atrium dextra. Dan di sini dia nggak lewat hepar, tapi langsung ke vena cava inferior lewat gallus venosus. Itu shunt pertama atau jalan pintas pertamanya. Jadi di janin itu ada 3 jalan pintas atau shunt. Pertama tadi di ductus venosus, kedua atrium dextra. Tadi atrium dextra ini nanti ada 2 jalan lagi. Dia langsung ke foramen oval menuju ke atrium sinistra dan juga ventricle sinistra, atau dia turun ke ventricle dextra menuju ke arteri pulmonalis. Nanti di arteri pulmonalis dia sama aja, dia langsung ke arteri. Kalau yang ke sini ke foramen oval itu dia shunt yang kedua di jalan perabasan kedua atau ke sini langsung ke atus aorta nanti didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh kembali ke jantung, sini kembali ke jantung lagi, kemudian di pompa. Nah, dia ada yang
dari arteri pulmonalis tadi dia ada yang langsung masuk ke si artus aorta. Ini sen yang kedua di sini. Ini dia di ductus arteriosus. Kalau pada saat dewasa di sini nanti dia tidak menutup, itu disebut dengan paten atau paten arteriosus. Kalau di sini nanti jadi PFO atau paten foramen oval. Nah, kalau orang-orang paten PFO atau paten foramen oval, maka nanti pada saat sudah jadi dewasa, jadi tubuh berkembang, maka harus nahan darah yang di sini kayak gini. Pada saat kita udah lahir, udah bernafas, otomatis kan paru-paru udah berkembang, udah ada surfaktan, kan udah mengembang, otomatis tekanannya di sini jadi lebih rendah dibandingkan tekanan yang di jantung kiri. Nah, jantung kiri tetap tekanannya rendah, tapi di sini lebih rendah. Jadi ini septumnya ini dia tutup, mana tekanan di sini lebih tinggi, ada tekanan di sini. Nah, kalau dia dewasa masih terbuka, maka si darah yang kayak CO2 di sini nanti dia akan masuk ke jantung kiri, ke atrium jantung kiri, dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Maka jaringannya itu malah terdapat oksigen, tapi malah dapat karbon. Jadi jenisnya itu ya pasiennya warnanya biru atau siasatik. Nah, ini buat kalian cukup paling aja ada eksplorasi sama terus intinya dari sistem limfatik ini kan dia buat sistem imun. Jadi kalau misalnya ada patogen, ada bakteri, virus, dan lain-lain yang menginfeksi kita, kan dia akan dibawa oleh sel radang atau profil itu masuk ke dalam sirkulasi limfatik, dan nanti dia akan dibawa di sini di sentralnya. Ada dua, ada yang right limfatik dan apa terus boleh mau ditanyain? Oke, kamu pilih yang terakhir ya.